Halo semuanya, jumpa dengan saya. Pada video ini kita akan membahas yang ini dengan judul Mari Review Windows 8 sekaligus mencari tahu apa yang membuatnya menjadi gagal ya. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau Windows 8 ini adalah sistem operasi yang diluncurkan oleh Microsoft sekitar tahun 2012 atau 2013. Nah, di mana sistem operasi ini menjadi penerus ya dari Windows 7 ya. Nah, uh, ya sistem operasi ini bisa dibilang tidak sepopuler dengan Windows 7 maupun Windows 10 yang terbaru. Nah, padahal sistem operasi ini diharapkan Microsoft bisa bukan hanya penerus ya untuk Windows 7 dan Windows yang lainnya, tapi diharapkan bisa mampu merubah industri komputer saat itu. Tapi ya sayangnya gagal. Nah, sekarang kalau kita lihat apakah masih bisa digunakan ya di tahun 2025 ini. Nah, seperti yang kita tahu Windows 8 itu sudah di end support ya oleh Microsoft kalau tidak salah sekitar tahun 2023 ya, barengan dengan Windows 7 ya kalau nggak salah. Nah, jadi ya dengan berakhirnya end support itu udah lagi nggak didukung oleh Microsoft. Jadi udah nggak ada lagi update-nya, udah nggak ada lagi dukungan untuk patch-nya dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah masih bisa gitu ya digunakan di tahun 2025 ini? Nah, kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya masih bisa ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang ya masih oke lah buat digunakan buat sekedar ngetik Word atau ngetik Excel gitu misalnya, itu masih bisa digunakan. Ya, bakal untuk kegiatan seperti browsing dan zoom sih bisa ya teman-teman ya. Cuman untuk browsing nih kayak Chrome ini sudah terakhir ya dukungannya untuk versi Windows 8. Karena ya kalian lihat sendiri ya di sini ya ada tulisannya ya, to get future Google Chrome update, you need Windows 10 or later ya. Artinya, ya browser ini untuk Google Chrome tuh udah nggak didukung lagi oleh Microsoft gitu ya. Ya, karena sekarang untuk Chrome itu minimal itu Windows 10 atau Windows 11. Yang artinya ketika kalau untuk digunakan browsing, ya ini adalah versi terakhir yang kalian bisa gunakan di Google Chrome. Termasuk mungkin Firefox juga demikian ya, sama ya. Nah, tapi kalau untuk digunakan untuk apa namanya kegiatan untuk ngetik sih bisa, teman untuk browsing ya ini adalah versi terakhir yang bisa kalian gunakan di Chrome. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih yang menyebabkan kegagalan Windows 8. Nah, kalau aku pribadi sih bisa dibilang kegagalannya yang pertama adalah bukan soal performa, bukan soal kayak Windows Vista, tapi kegagalannya adalah satu, tampilannya teman-teman. Ini beda jauh dengan Windows yang kita kenal seperti Windows 7 atau Windows Vista. Ya, atau XP, di mana tampilan itu adalah start menu. Nah, tapi kalau Windows 8 ini adalah tampilannya dia start screen. Artinya tampilan yang yang dirancang oleh Microsoft berbentuk tablet semua. Jadi sangat beda dengan Windows yang dikenal. Nah, satu hal itu yang pertama. Nah, yang kedua kegagalan Windows 8 adalah waktu itu di rilis ya, itu dihilangkannya icon start. Jadi pengguna tuh kayak nggak asing gitulah ya, semacam nggak familiar lah dengan hadapan logo Start Windows gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kegagalan Microsoft pada Windows 8 itu adalah ketika booting ya, itu pengguna itu bukan diarahkan langsung ke desktop, melainkan ke tampilan start screen. Nah, meskipun sekarang untuk Windows 8.1, by the way ini Windows 8.1 ya yang saya gunakan ya, bukan Windows 8 biasa. Nah, jadi ketika pengguna itu booting ya saat menyalakan komputer mereka bukan diarahkan ke arah desktop, tapi melainkan mengarah ke start screen. Disitulah letak kesalahan Microsoft. Nah, yang ketiga adalah banyak aplikasi yang sulit mendukung untuk Windows 8. Jadi banyak pengguna yang mengeluh semua software itu tidak ada support juga Windows 8, termasuk gaming. Itu salah satu hal yang buruk untuk Windows 8. Nah, kalau saya pribadi Windows 8 ini sebenarnya bagus ya, bakal bisa bilang lebih smooth daripada Windows 7, daripada Windows 10 ya. Kalau Windows 10 tuh bagus, cuman agak berat aja. Contohnya ketika kita buka File Explorer, tuh dia butuh lama sekali responnya. Sedangkan kalau untuk Windows 8 ini tuh sama kayak Windows 7, dia responsif banget, cepat banget ketika kita membuka satu program. Ya, cuman tadi kegagalan Microsoft itulah yang tadi membuat Windows 8 ini kurang begitu diminati. Dan bakal sekarang kan yang terbaru aja Windows 11 gitu ya. Itu juga banyak yang pakai sekarang tuh. Meskipun ya begitu deh. Nah, tapi ya ini sangat sayangkan sekali ya untuk Windows 8 ini nasibnya tidak
apa ya, sangat begitu nasib sekali ya teman-teman ya. Padahal kalau bisa dibilang ini ya Windows 8 sebenarnya bagus ya, cuman sayangnya karena Microsoft-nya aja yang tidak konsisten gitu terhadap sistem operasinya gitu ya. Ya jadi mungkin itu kali ya yang membuat Windows 8 bisa gagal ya. Kalau dari aku pribadi, cuman kalau aku lihat di sini sebenarnya nggak seburuk kayak Vista ya, teman ya. Cuman ya tadi aja ya mungkin membuat pengguna itu nggak suka dengan Windows 8 itu bukan karena perform apa, bukan karena kayak Vista, cuman ya tadi ya yang aku sebutkan tadi gitu ya. Termasuk satu hal yang membuat Windows 8 gagal itu adalah ketika mau shutdown. Secara aku lupa mention juga, ketika mau shutdown itu dia beda jauh dengan Windows 7 atau Windows yang sekarang kita kenal. Gitu. Jadi ketika kita mau shutdown, kita itu harus geser mouse ke kanan dulu, baru kalian klik sini. Tuh. Jadi beda banget. Nah, jadi itu yang mungkin membuat Windows 8 gagal. Ya, yang membuat Windows 8 itu dikritik habis-habisan. Nah, makanya ya mau tidak mau Microsoft harus mengakhiri Windows 8 dan tidak ada lagi dukungan. Dan banyak juga waktu itu pengguna yang beralih ke Windows 7 ya, atau Windows 10 dibanding Windows 8 ya, karena tadi ya satunya masalah performa, masalah gaming, dan juga sebagainya. Ya, kalau aku menurut pribadi sebenarnya Windows 8 nggak buruk-buruk banget ya, cuman karena tadi aja mungkin Microsoft yang membuat sistem operasi ini bisa gagal ya kayak. Nah, so menurut kalian gimana nih? Apakah ada yang pernah pakai ini? Coba kalau ada yang pernah pakai Windows 8, tulis di kolom komentar bawah, dan coba share pengalaman kalian dengan menggunakan OS ini ya. Mungkin barangkali kalian pernah menggunakan Windows 8, share aja pengalaman kalian, dan bagaimana soal OS ini ya. Baik, mungkin itu saja kita bisa bahas ya terkait review Windows 8 ini. So, thank you ya, saya akhiri. Kurang lebih mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.